Kementerian Keuangan optimistis perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2022 akan tumbuh lebih tinggi mencapai 5,4%. Hal ini dikarenakan momentum pemulihan ekonomi yang terus menunjukkan penguatan dalam beberapa bulan terakhir. Kementerian Keuangan optimistis perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2022 akan tumbuh lebih tinggi mencapai 5,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan kinerja baik dengan tumbuh di atas 5% dalam 3 kuartal berturut-turut. Dalam sambutannya pada seminar strategi capai ekonomi kuat dan berkelanjutan di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut dimulai dari kuartal 4 2021 yang meningkat sebesar 5,02 kemudian sebesar 5,01% pada kuartal 1 2022 serta sebesar 5,44% di triwulan 2 tahun ini. Bahkan pihak Kemenkeu meyakini perekonomian domestik masih terus pulih di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 30% pada awal September lalu. APBN sebagai shock absorber itu biayanya besar sekali, APBN 2022. Karena shocknya sebetulnya gede tapi rakyat merasakannya relatif limit karena shock yang besar itu tadi diabsorb oleh APBN yang sangat besar. Nah ini kemudian menyebabkan masyarakat merasa oh Indonesia baik, growth-nya tinggi, inflasi ya naik tapi tidak separah seperti negara-negara yang lain. Mata uang kita juga mengalami depresiasi tapi relatively comparable atau relatif bahkan slightly better than others. Sehingga Indonesia punya banyak alasan untuk tadi optimis dan maju. Kuartal ketiga ini kita harapkan momentum pemulihannya juga masih akan kuat. Adapun pemerintah menilai kondisi tersebut menggambarkan ekonomi Indonesia masih bullish meski harga komoditas di dalam negeri cukup stabil. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara harus menjadi peredam kejut atau shock absorber. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian SDM menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89% pada 2030 serta mencapai target net zero emission di tahun 2060 mendatang, di mana target tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan potensi kekayaan sumber daya alam.